Halo semua, aku Soki dan di video kali ini kalian bakal nonton semua hal tentang Chelsea. Kita bakal ngobrolin semuanya tentang Chelsea dengan cara yang berbeda dari channel lain. Jadi kalau kalian suka dengan videonya, kalian klik deh tombol kotak warna merah di bawah kalian itu. Tombol subscribe ya. Sekali aja, jangan dua kali. Terima kasih. Langsung masuk aja ke video. Menang lagi. Tapi ingat, tidak boleh sombong. Satu-satunya orang yang boleh sombong cumalah Desta to next show, karena sombongnya lucu gitu. Menang berturut-turut 4 kali berturut-turut, tetap tidak boleh sombong. Habis itu menangnya gede terus, di atas 3 terus, tidak boleh sombong. Clean sheet 4 pertandingan, clean sheet 3 kali, tetap tidak boleh sombong gitu. Kebobolan cuma 1 gol di 4 pertandingan, bahkan 6 pertandingan, tidak boleh sombong. Ya, karena kemarin adalah pertandingan Chelsea versus Sheffield United yang musim lalu Chelsea sempat dikobol-kobol 3-0. Kemudian malam ini nampaknya Chelsea itu udah belajar dari hal itu. Lampard sudah benar-benar tidak mau mengulangi hal yang sama dengan mencabut Jorginho dan memasang Kovacic. Nampaknya adalah solusi yang sangat cerdas dari Lampard ya. Jadi di 10 menit pertama Chelsea melawan Sheffield ini menurutku kayak bikin kaget ya. Bukan Sheffield bermain bagus, cuma Sheffield itu ngagetin gitu loh permainannya. Tiba-tiba corner, abis itu short pass mereka, Kante dibuat bingung dengan riwa-riwi. Habis itu tiba-tiba bolanya ke depan dan di flick oleh satu rekannya tuh, siapa namanya, Matt Gormick atau siapa itu. Tiba-tiba hal itu terjadi aja gitu, kayak nggak assalamualaikum nggak apa gitu. Tiba-tiba kebobolan Chelsea-nya gitu kan. Itu yang ngagetin sih di 10 menit pertama. Terus aku waktu kebobolan itu, aku langsung kayak memperhatikan gameplaynya Chelsea banget gitu ya. Karena kalau aku lihat gameplaynya, misalnya gameplaynya udah kelihatan buruk, wah udah habis Chelsea kayak. Ternyata gameplay Chelsea sangat baik setelah kebobolan, bukannya kayak musim lalu yang bener-bener abis kebobolan bener-bener permainan jadi lebih lambat, terus habis itu bener-bener makin banyak orang yang melakukan error. Dan di pertandingan kali ini bener-bener berbeda. Menurutku di pertandingan ini nggak ada yang bermain buruk ya, meskipun ada yang tampil di bawah rata-rata, yang tampil nggak seperti biasanya, tapi tetap penampilannya nggak bisa dibilang penampilan yang buruk. Tetap aja penampilannya itu performanya itu bagus banget menurut gue ya, meskipun nggak seperti biasanya gitu. Ya itu sih ya, singkat cerita soal match kemarin ya. Bener-bener Chelsea bener-bener menguasai pertandingan. Terlihat sekali Sheffield levelnya jauh di bawah Chelsea ya. Apakah ini karena Jorginho nggak main atau apa? Mari kita bahas di 7 poin penting Chelsea melawan Sheffield United. Poin pertama adalah Timo Werner. Ini yang aku masuk tadi, dengan pemain yang tidak tampil seperti biasanya tapi tetap bermain bagus gitu. Permainannya turun tapi tidak tergolong permainan yang buruk gitu ya. Banyak melakukan kesalahan-kesalahan kecil kayak salah kontrol atau salah oper atau finishing, bahkan gagal gitu kan ya di pertandingan ini. Dia mungkin bisa nyetak lebih banyak gol daripada satu doang itu kan ya, Werner menurutku. Tapi nampaknya dia cuma menyekor satu doang gitu. Dan alasannya adalah menurutku, asumsiku, ini karena ya semata-mata karena Timo Werner nggak pernah leren, nggak pernah istirahat untuk membela Chelsea ya. Dia seminggu ini bermain 2 atau 3 kali pertandingan gitu ya. Bahkan nggak pernah dicadangin gitu loh. Sempat hampir dicadangin waktu lawan Burnley, tapi Pulisic cedera, jadi Timo Werner mau nggak mau harus dipaksa buat starting lagi gitu ya. Dan terpaksa di sayap kiri juga gitu, meskipun aku kurang serk ya dia di sayap kiri ya. Coba deh kalau misalnya Werner itu lebih fit, lebih bugar, atau diberi kesempatan buat istirahat oleh Lampard, mungkin kesalahan ball control, finishing,
lalu salah oper, itu makin banyak. Tentu saja makin dikit lah ya. Kalau misalnya dia diberi kesempatan untuk beristirahat, mungkin dia akan lebih bisa menunjukkan performanya lebih maksimal lagi gitu. Nggak bikin kesalahan dan kehilangan bola lebih sering gitu ya. Lalu poin kedua adalah duo fullback kita ya. Seperti biasa yang awal-awal aku sebutin, poin pertama, poin kedua, poin ketiga itu biasanya yang yang negatif-negatif dulu gitu ya, yang ya bisa dibilang buruk lah, yang jelek-jelek dulu gitulah istilahnya ya. Walaupun di match kali ini nggak ada yang jelek sih menurutku ya. Jadi di poin kedua adalah duo fullback kita, Ben Chilwell dan Reece James ya. Ini lebih ke di kolom komen aku baca, di kolom komen Instagram Prince of Stamford Bridge, yang belum follow harus di follow ya. Jangan lupa di love terus itu post-postannya di situ. Jadi di postku itu setelah pertandingan aku ngepost hasil pertandingan, dan aku banyak banget mendengar opini yang mengatakan kalau misalnya Reece James dan Chilwell itu mainnya kurang maksimal menurut mereka gitu ya. Kayak salah oper, kebanyakan crossing, nggak ada visi. Habis itu kalau di pressing kayak nggak bisa lolos dari pressingnya gitu kan ya. Nah ini aku terheran-heran, bertanya-tanya dalam kalbu, bertanya-tanya dalam sukma, apa pencetus mereka mengatakan hal ini. Karena menurutku pribadi nih ya, asumsiku Reece James dan Chilwell ini bermain cukup baik dalam hal bertahan dan menyerang gitu loh ya. Lalu aku melihat lagi, ternyata faktor yang membuat mereka berpendapat seperti ini adalah pendapat dari Coach Justin di Twitter. Kalau kalian lihat timelinenya, di sana dia itu kayak mencaci-caci si Reece James, mengatakan kalau dia itu main nggak pakai otak, main cuma pakai otot doang gitu kan ya. Well, menurutku ya, asumsiku nih coach ini agak pilek ya menurutku ya. Tanpa mengurangi rasa hormat Coach Justin, mungkin Anda harus berobat pilek dulu, karena aku tidak setuju dengan pendapatnya yang mengatakan kalau Reece James hanya mengandalkan otot doang dan tidak pakai otak ya. Dia mengatakan kalau pergerakan Reece James itu tidak memiliki visi atau terlalu banyak crossing gak berguna, terus mengatakan kalau dia nggak layak nendang free kick segala macem. Itu kalau menurutku ya, ini penjelasanku tentang dia sering crossing ya. Analoginya sederhana, Sheffield saat itu sedang parkir bus, Reece James bawa bola di daerah kanan ya kan. Cara untuk bisa nembus parkir bus mereka ya, selain dengan menggunakan layoff ataupun dribbling yang menusuk, crossing adalah salah satu cara untuk menembus pertahanan parkir bus mereka gitu kan ya. Di sini kalau kasus Reece James, dia adalah pemain yang memiliki kemampuan crossing yang di atas rata-rata. Dia menurut Pat Nevin memiliki skill crossing yang bahkan hampir menyamai David Beckham. Itu sebuah pujian yang amat sangat tinggi sekali gitu, menandakan kalau dia crossingnya bagus banget kan ya. Kemudian ketika Reece James yang memiliki kemampuan crossing yang tinggi melihat lawan melakukan parkir bus, lalu apa yang harus dilakukan oleh Reece James? Melakukan dribbling, layoff atau apa gitu kan ya. Kan kemampuan utama dia adalah crossing. Ya otomatis dia berpikirnya, dia mikir di sini, untuk bisa nembus apa yang harus aku lakukan? Kemampuan terbaikku adalah crossing. Apa yang harus aku lakukan? Apakah a back pass? Apakah ya tentu saja pasti Reece James melakukan crossing lah gitu lah kan. Analogi sederhananya seperti itu, logikanya seperti itu gitu. Dia memiliki kemampuan crossing di atas rata-rata lawan parkir bus. Jadi ketika udah agak buntu pergerakan untuk membawa bola masuk ke box, yang dilakukan Reece James adalah melakukan crossing. Ya memang crossing ya nggak selalu berhasil emang,
walaupun di dribbling atau di layoff juga nggak tentu berhasil juga gitu kan ya. Emang memerlukan banyak sekali crossing untuk bisa masuk dan diterima oleh rekan, emang gitu. Jadi kalau dibilang terlalu banyak crossingnya Reece James ini hal yang negatif buat klub, aku nggak setuju, karena malah ini adalah salah satu opsi bagi Chelsea agar bolanya bisa masuk ke box itu. Hal ini sama juga dengan apa yang dilakukan Chilwell ya. Dia kemampuan Chilwell untuk crossing juga bagus juga gitu ya. Jadi kita nggak perlulah kayak percaya dengan omongan Coach Justin itu, biarkan gitu. Mau dia bilang mereka Reece James atau Chilwell mediocre, kalau mereka misalnya Chilwell dan Reece James bikin assist dan gol terus, aku nggak masalah sih. Cocotnya Coach Justin nggak usah dipeduliin lah gitu. Dia cuma pengen diagung-agungkan aja itu menurutku. Ya, lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga di sini aku mau nge-appreciate, gokil bahasa Inggris tuh barusan. Aku mau nge-appreciate Kante. Di sini dia bener-bener emang dah, kalau Kante udah jadi DMF udah ngerasa lebih aman gitu fullback kita ya. Di pertandingan ini dia melakukan 5 tackle kalau nggak salah, 2 intercept gitu. Ini jumlah yang cukup banyak, untuk tandanya dia bener-bener melindungi gawang Chelsea banget gitu kan ya, bener-bener melakukan pertahanan dengan baik gitu. Dan nggak cuma bertahan, dia juga bisa meloloskan Chelsea dari pressing yang dilakukan oleh si Reece Sheffield ini, karena dia melakukan dribbling yang cukup baik gitu ya. Dribbling sedikit aja pressing dari Sheffield ini udah agak kacau gitu loh. Jadi apa yang dilakukan Kante dalam hal menyerang dan bertahan itu cukup baik menurutku, dan kita harus menghargai itu dan mengappreciate Kante lebih gitu. Kemudian bagusnya lini bertahan ya, dari belakang nih, mulai dari Mendy, fullback, CB, midfield itu, forward pemain depan juga lah dikit-dikit gitu ya. Tapi pemain belakang ini, daerah belakang Chelsea ini bener-bener bener-bener aman banget. Jadi ya, 1 golnya Sheffield menurutku ada faktor lucknya sedikit, karena ngagetin gitu golnya Sheffield gitu ya. Bisa aja clean sheet di pertandingan ini sebenarnya gitu kan ya. Jadi defense-nya ini dari Thiago Silva yang positioningnya bagus, Zuma, lalu fullback kita yang maju mundurnya bagus, bahkan ada satu momen Reece James itu motong operan dari Sheffield yang berpotensi gol gitu. Habis itu save-nya Mendy setelah kebobolan, aku kira dia bakal down, ternyata enggak. Mendy bukan kaleng-kaleng ya man, bukan kiper yang menye-menye, bukan kiper yang gampang dijatuhkan. Ternyata setelah kebobolan dia malah bermain bagus, dia melakukan save yang luar biasa bagus banget. Kalau aku yang nggak salah itu yang tendangan jarak jauh dari Sheffield itu dihalau oleh Mendy dengan sangat baik gitu kan ya. Kemudian midfield juga berperan penting di sini yang aku sebutkan tadi. Kante melakukan defense yang sangat baik, tapi Mason dan Kova juga melakukan tackle yang cukup penting di pertandingan kali ini gitu. Jadi semua lini membantu pertahanan dengan sangat baik menurut aku ya gitu. Perlu di-appreciate lagi ini lini bertahan kita ini ya. Lagi-lagi bahasa Inggris ya. Kelima adalah midfield ya. Di sebelum pertandingan aku mengira Chelsea tuh bakal pakai Jorginho ya, karena match sebelumnya lawan Rennes, Lampard masang Jorginho gitu. Aku kira bakal mempercayakan Jorginho lagi di pertandingan kali ini. Ternyata Kovacic dicoba dong sama Lampard buat starting gitu. Di sini terlihat jelas kalau Lampard nggak mau mengulangi hal yang sama, karena Sheffield ini tahu kalau Chelsea lemah ketika di pressing karena aliran bolanya sangat lambat. Maka Jorginho diambil oleh Lampard, dipasang Kovacic di sana. Kemudian Kante dimasukkan sebagai DMF yang melakukan defense yang penting gitu, kayak bener-bener aman banget Kante di sana, apalagi dia box to boxnya cepet juga. Terus dipasang juga Kovacic di sana yang bisa menyupport pemain depan gitu ya.
nggak cuma membantu bertahan doang kayak Jorginho gitu ya, tapi Kova ini bisa box to box, bisa maju, bisa terbukti dia memberi 1 assist buat Tammy Abraham gitu kan ya. Kemudian Mason juga melakukan pressing seperti biasa, pressing, kemudian box to box membantu bertahan, itu yang aku lihat juga, yang aku sebutin kalau nggak salah dia melakukan 3 atau 2 tackle gitu. Di pertandingan ini dia melakukan 2 tackle, 2 intercept, 1 clearance. Itu menurutku peran Mason itu tetap bagus lah di pertandingan kali ini karena bertahannya juga bantu, maju juga bantu gitu kan ya. Meskipun waktu nyerang dia nggak seberapa kelihatan sih, tapi tendangan dia di menit akhir itu bagus banget, itu sebuah pujian menurutku. Jadi midfieldnya itu bagus banget, bener-bener berbeda saat melawan Rennes ya. Kita lawan 11 pemain, lawan 10 pemain aja kita nggak bisa menang possession di pertandingan itu kan ya. Tapi di sini midfieldnya bener-bener bagus banget. Itu kalau misalnya Jorginho dimasukkan, aku yakin Chelsea pasti bakal menang 20-0 gitu ya. Saking jagonya Jorginho ya di mata fansnya, itu gila. Kemudian poin ke-6. Poin ke-6 ini adalah pemain depan ya. Selain di awal aku tadi bilang Werner melakukan banyak kesalahan ya nggak terlalu nggak terlalu fatal juga sih. Kalau soal Tammy ya, menurutku ya, ini asumsiku lagi nih ya. Jadi coba kalian dengarkan baik-baik. Finishingnya dia adalah kemampuan terbesar dari Tammy menurutku. Dia bener-bener clinical ya si anak ini. Ketika Tammy memiliki kesempatan emas buat nyekor, dia tuh jarang gagal eksekusinya gitu ya. Kalau menurutku selama ini aku ngeliat Tammy, dia jarang banget gagal untuk melakukan eksekusi ya gitu. Tapi masalahnya si Tammy ini kadang ball kontrolnya kadang buruk, terus body ballnya kadang-kadang kurang gitu ya. Jadi mungkin masih banyak PR untuk Tammy, tapi finishingnya dia ini adalah salah satu yang terbaik menurutku di Premier League ya, menurutku. Mungkin kalau bisa diasah lagi dia bisa sejago finishingnya Zlatan Ibrahimovic itu dia. Bagus banget, gokil. Poin terakhir ini, man of the match kita, Ziyech. Aku yakin fans Chelsea semua yakin dan sepakat kalau Ziyech adalah man of the match versi kita semua. Yang nganggep kalau misalnya Ziyech bukan man of the match, aku yakin dia adalah fans Jorginho. Ziyech kenapa dia jadi man of the match? Aku nggak perlu ngobrol lagi. Aku nggak perlu ngoceh panjang lebar karena kalian juga pasti udah tahu. Salah satu yang membuat dia menjadi man of the match adalah cara dia menciptakan serangan. Crossingnya itu berbeda, bener-bener berbeda dari crossing pemain kebanyakan. Mungkin kalau aku pribadi sih masih ngelihat cuma Ziyech doang ya yang melakukan crossing seperti itu ya. Jadi crossingnya tuh bisa nuki, tajam dan tepat sasaran gitu loh. Kayak cum gitu loh, kayak gitu, kayak terakus gitu loh. Pokoknya pakcung gitu. Pokoknya cepet dan terarah gitu loh. Bener-bener kalau biasanya kan crossing itu pelan, terus kalau nggak curving atau apa itu namanya curving itu ya, nuki gitu, apa sih bahasa Indonesianya curving, meliuk apa ya, flashing. Ya, pokoknya kalau bolanya yang gini tuh loh, pokoknya ya, bolanya yang gini, curving, kecepatan bolanya juga pelan gitu. Kalau Ziyech itu bener-bener shoot gitu. Jadi bahkan kiper lawan pun akan ketakutan pasti ngelihat crossing ini karena mereka nggak terbiasa dengan bola-bola seperti ini gitu loh. Mereka nggak pernah menghadapi bola seperti bola crossingnya Ziyech itu. Dan ini yang membuat dia jadi man of the match itu ya, Blues Gangs. Asisnya 2, sebenarnya dia bisa bikin banyak banget asis sebenarnya ya. Mungkin bisa 5, 4 gitu. Sayangnya eksekusinya yang kurang baik ya, tapi nggak masalah lah, kita udah menang besar itu
kalau kita nginget-nginget yang buruknya nanti malah jadi negatif terus gameplaynya gitu. Jadi kita ambil positifnya aja lah gitu. Gagal ya udah kita buat lagi kesempatan gitu lah. Ada Ziyech gampang banget bikin kesempatan ya kan. Ya, itu adalah 7 poin penting yang aku temukan di pertandingan kali ini. Aku ngocehnya panjang banget ini, videonya bisa awet berapa ini, Masya Allah. Kalian masih nonton kan ini kan ya? Halo? Masih nonton ya? Jangan di skip ya, gitu. Didengerin sampai habis dong gitu. Oke, makasih udah nonton video kali ini. Kita ngobrol-ngobrol lagi di video berikutnya. Kalian tulis deh komen di bawah menurut kalian siapa yang paling bagus, pasti Ziyech. Lalu siapa yang terburuk menurut kalian, siapa, sebutin aja di kolom komen. Kita diskusi seperti biasa. I'll see you on the next video. Kita sudahi video kali ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.